Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini angkanya angka cantik banget, 2022, dan ini juga hari kedua dalam minggu ini, kan hari Selasa. Jadi hari kedua juga semuanya serba dua, dan mungkin jam 10 malam pukul 22 lebih 00 atau 22 lebih 22 menit itu lebih cantik lagi angkanya. Who knows siapa yang suka dengan angka itu. Kalau saya secara pribadi tidak melihat ini sebagai apa ya, untuk diterjemahkan atau ditafsirkan, karena memang saya tidak belajar khusus numerologi. Dan yang setahu kita semua juga yang namanya tanggalan ini kebetulan tanggalan Masehi, tapi tanggalan itu ada banyak sekali sistemnya sehingga tidak harus 22 Februari tahun 2022 menjadi angka khusus. Anyway, ini tetap fun aja buat kita melihat ada angka begitu cantik pada hari ini. Kalau dari astrologinya pukul 12 siang seperti biasa kita menggunakan waktu 12 siang waktu Indonesia bagian barat, itu kita lihat bulan sudah berada di Scorpio, dan energi Scorpio itu transformasi dan dia juga oposisi dengan Uranus. Jadi ini adalah titik ya, seperti titik dari perubahan yang besar sekali dari satu periode ke periode lain. Dan di sini kita lihat ada titik Jupiter yang membentuk transit yang harmonis dengan bulan maupun dengan Uranus. Dan Jupiter itu kan salah satu planet yang dikdaya juga ya, yang besar, yang planet of luck gitu ya, keberuntungan. Jadi somehow kalau kita ambil terjemahannya dari transit ini adalah ini hari di mana ada perbedaan antara satu fase ke fase yang berikutnya, dan ini adalah perubahan yang luck banget gitu, yang menguntungkan banget gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini bulan juga membuat square dengan Merkurius, tetapi walaupun situasinya menguntungkan, barangkali juga kita agak sukar mengungkapkannya. Jadi somehow mungkin hari ini kita hanya butuh untuk menyelami perasaan atau emosi kita dan mengamati, merasakan hal yang indah dengan angka yang cantik ini, barangkali seperti itu. Dan kalau kita lihat juga Pluto menjadi titik poin antara North Node dan South Node di hubungan yang harmonis, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah saat ketika kita diam, merasakan apa yang sudah terjadi perubahan di diri kita, dan kita melihat jauh ke depan dan dengan perasaan yang begitu intens. Dan saya berharap ini termasuk salah satu masa di mana kita merasakan adanya perubahan, transformasi. Ada yang berubah, apa yang membuat kita menjadi jauh lebih dewasa. Kita udah nggak kayak orang yang sebulan yang lalu, seperti itu. Itu yang saya rasakan dari bacaan hari ini. Dan kalau kita lihat dari Lenormand-nya, ambil 3 kartu. Iya, di sini memang kalau menurut saya, kiri itu kan kontrak, kesepakatan, satu hal yang formal, menjelaskan duduk perkaranya. Jadi kalau menurut saya ini semua udah di atas kertas, semua udah jelas banget ya, clear as day lah, kira-kira seperti itu. Jadi semua orang juga tahu bahwa kita itu sudah mencapai satu hal yang begitu indah. Penggambaran dari bunganya ini kan kayak kelulusan atau situasi di mana orang menghargai kita karena diri kita gitu, menghargai kita karena upaya kita, dan oleh sebab itu kita pantas untuk masuk ke dalam satu situasi berikutnya. Jadi kayak kontrak baru, jadi kiri kontrak, kanan juga kontrak ya, walaupun penggambarannya beda, tapi ini adalah satu hubungan di mana kita mampu membina hubungan yang lebih dewasa bentuknya, apapun maknanya. Kalau kita lihat dari satu kartu di sini
ideas and inspiration. Pay attention to new thoughts and ideas that come to you. They are seeds of magnificent co-creation with God. Ya, jadi ini kan satu titik di mana kita sedang menghayati tadi ya, menghayati, dan kayaknya mungkin apapun ide kita ini bisa dikembangkan selanjutnya, punya potensi besar untuk menjadi hal yang terus dikembangkan kemudian hari. Saya sudah mengambil 5 kartu dari Wisdom of Avalon. Jadi di sini current situation-nya adalah Power, Strength, the Dragon, ya. Dan ini menunjukkan kita punya kekuatan, dan ini penggambaran dari bunga tadi ya, termasuk di sini, atau Jupiter tadi ya kalau dari chart astrologinya. Ini kita yang memang sudah kuat ya, kita yang punya kesadaran penuh akan perkembangan jiwa kita, perkembangan spiritual kita. Dan naga itu kan adalah makhluk spiritual ya, dia nggak ada di sini. Nah, ekspektansi kita adalah langsung ke creative project, the spider, membentuk satu network dan langsung bekerja. Dan memang itu idenya adalah nanti jangka panjangnya adalah project yang kreatif. Namun demikian, ini kan ekspektansi kita, apa pembelajaran dari situ adalah spirit, integrity, connection to the angelic realm. Jadi perjalanan kita untuk kreativitas yang sekarang itu udah tidak lagi seperti perjalanan yang lalu. Ada hal yang lebih tinggi. Selain kemampuan kita yang lebih tinggi, juga kita sudah memahami bahwa semua kemampuan yang kita punya bisa dikembangkan, dan kemampuan berkembang itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan spiritualitas kita. Dan di sini advice-nya adalah magic coincidence synchronistic event. Iya, jadi ini sangat spiritual ya. Ini kita ngomongin kreativitas, tetapi kreativitas yang lebih tinggi daripada sekedar apa yang sudah kita alami di masa lalu. Sepertinya itu, dan possible outcome-nya adalah love. It's so beautiful. Ya, ini kan gambar cincin, 2 cincin di atas. Iya, 2 cincin di atas. Ini itu kan simbolnya 2 cincin di atas, tulisan love, di bawahnya adalah tangga. Love, this marker reminds you to show kindness and compassion to all whom you meet on the path. Ya, jadi ini gambar path-nya, dan terus tambah tinggi kan perjalanan kita. Path, be it a beggar on the street corner, a coworker, a family member, an animal, or plant whose leaves need pruning. Jadi intinya sepanjang perjalanan kita akan ketemu banyak sekali pihak. Tapi yang paling penting kan hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Siapapun yang ketemu di perjalanan kita, itu kan kayak dikasih ke kita untuk menguji kita. Dan di sini yang kita harus tunjukkan sepanjang perjalanan ini adalah cinta. Entah dia orang yang minta-minta atau orang yang membutuhkan bantuan kita, coworker atau kolega kita, teman sejawat, anggota keluarga, hewan, atau tanaman yang perlu diberikan bantuan lah. Tanaman yang perlu dirawat. Oke. 4 kartu. Oke. Dan hasilnya The Hierophant. Jadi kayaknya memang kita tadi kan penggambaran di sini adalah ini ya, sebelah kiri dan kanannya. Itu kan secara resmi semuanya memang menganggap bahwa kita sudah sampai pada titik tertentu ya. Jadi kalau kita lihat penggambarannya, kita udah tidak lagi diam di satu tempat, kita udah mulai bergerak dinamis, kita udah lebih dinamis. Dan memang tantangannya adalah kita tidak menjawab panggilan tersebut, karena ini letaknya di tantangan, padahal ini kita terus berjalan ya. Kita udah bangun, tapi untuk mulai berjalan masih ada masalah. Anyway, kembali lagi di sini sebagai saran adalah love tadi, cinta kasih ya, memberi kasih kita kepada orang yang membutuhkan. Ini ya, yang lebih dewasa memberikan kepada yang lebih muda.
dan dengan demikian kita naik pangkat lah di sini. Apapun artinya naik pangkat, tapi the Hierophant ini adalah simbol dari hukum, keteraturan, dan ini kan penggambarannya seperti pemuka agama. Jadi yang mengedepankan hak dan langkah yang benar. Satu informasi dari Spirit menutup bacaan hari ini. God wants only the best for you and sees you healthy, happy, abundant, joyful, loving your life and living the life of your dreams. Ini ditutup dengan kalimat yang indah sekali, yang diinginkan pencipta kita kepada kita, karena kita kan makhluk yang paling disayangi, ya. Dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tentunya yang diinginkan adalah yang terbaik di kita. Apa sih yang terbaik dari kita? Tubuh kita sehat, hati kita bahagia, kita serba berkecukupan, mampu menjadi bahagia, dan kita mencintai kehidupan yang kita sudah pernah minta ini, serta bisa mencapai semua mimpi yang kita angankan. Itu yang diinginkan dari kita. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.